Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di video saya. Pada video kali ini kita akan coba bareng-bareng belajar dan memahami tugas fikih muamalah. Dan kebetulan ini juga sebagai pemenuhan tugas saya pada tugas UTS. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rusdi selaku dosen saya. Di sini saya akan coba menjelaskan apa itu akad muzara'ah, akad muqabarah, dan akad musaqah. Pertama, kita sama-sama akan mempelajari apa itu akad muzara'ah. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita harus mengerti dasar hukum apa itu muzara'ah. Kita harus mengerti apa itu muzara'ah dan dasar hukumnya. Muzara'ah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti menumbuhkan. Secara istilah, para ulama fikih mendefinisikan muzara'ah seperti Syekh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa muzara'ah adalah pekerjaan mengelola sawah dengan sebagian yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah. Kemudian ada ulama Malikiyah yang berpendapat bahwa muzara'ah adalah bersekutu dengan akad. Kemudian ada ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa muzara'ah adalah kerjasama antara pihak pemilik sawah atau ladang dengan si penggarap, dengan bibit tanaman dari pihak yang punya tanah. Adapun pembagian hasilnya menurut kesepakatan bisa sepertiga, seperdua, dan sebagainya yang benihnya dari petani. Kemudian di sini ada rukun dan sifat akad muzara'ah. Tentunya kita harus mengetahui perbedaan pendapat mengenai rukun muzara'ah di antara para ulama. Yang pertama, ulama Hanabilah berpendapat rukun muzara'ah yaitu ijab dan qabul. Boleh dilakukan dengan lafal apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan qabul. Bahkan muzara'ah sah dilafalkan dengan ijarah. Kemudian ada ulama Hanafiyah berpendapat rukun muzara'ah ada 4, yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal, dan alat-alat untuk menanam. Jadi setiap muslim yang akan melaksanakan akad muzara'ah harus mengerti syarat-syarat muzara'ah. Yang pertama, aqidain, yakni harus berakal. Kedua, tanaman, yakni diisyaratkan adanya penentuan jenis tanaman yang akan ditanam. 3, perolehan hasil dari tanaman, yaitu bahan masing-masing harus disebutkan jumlahnya. Mungkin ketika presentasi, ketika akad ya. Kemudian ada hasil adalah milik bersama. Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui. Misal tadi ada yang sepertiga, seperdua, nah itu harus jelas ya. Kemudian juga ada tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum. 4, tanah yang akan ditanami yaitu tanah tersebut dapat ditanam dan diketahui batas-batasnya. Yang kelima, waktu. Syaratnya sebagai berikut. Waktunya telah ditentukan. Kemudian juga waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud. Seperti menanam padi, waktunya kurang lebih 4 bulan, tergantung teknologi yang dipakainya ya, atau menurut kebiasaan setempat. Dan kemudian waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan. Yang keenam, alat-alat muzara'ah seperti cangkul, traktor, dan lainnya itu dibebankan ya kepada si pemilik tanah. Kemudian kita akan belajar apa itu akad muqabarah. Di sini pengertiannya, akad muqabarah adalah suatu bentuk kerjasama dalam bidang pertanian yang melibatkan pemilik tanah dan petani penggarap. Dalam muqabarah, pemilik lahan menyediakan tanah untuk ditanami, sementara petani bekerja menggarap lahan tersebut.
Sistem ini menjadi salah satu cara berbagi hasil panen antara pemilik tanah dan petani dengan kesepakatan pembagian yang jelas di awal, umumnya berdasarkan persentase tertentu dari hasil panen. Kemudian ada dasar hukum. Menurut jumhur fuqaha, mayoritas ulama membolehkan muqabarah selama syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada unsur ketidakadilan dalam pembagian hasil. Mereka berpendapat bahwa muqabarah merupakan bentuk kerjasama yang sah berdasarkan prinsip-prinsip Islam, selama hal itu tidak melibatkan unsur riba, gharar, ketidakjelasan, atau penindasan. Kedua, ulama Hanafiyah. Jadi menurut ulama Hanafiyah, muqabarah ini hukumnya haram. Jadi ulama Hanafiyah berpendapat bahwa muqabarah dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama semisal terjadi gagal panen. Kemudian juga selain itu, ketidakpastian dalam pembagian hasil dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Pandangan ini tentu saja berdasarkan pada kekhawatiran bahwa salah satu pihak tidak merugi, baik dari sisi pemilik si lahan maupun si petani penggarap lahan tersebut. Adapun rukun-rukun muqabarah secara umum, rukun merupakan elemen-elemen yang harus dipenuhi agar suatu akad syah menurut syariat Islam. Jadi ini adalah rukun-rukun muqabarah. Yang pertama, pihak-pihak yang berakad, pemilik lahan dan tentunya petani penggarap. Kedua, objek akad, lahan yang akan dikelola dan jenis tanaman yang akan ditanam harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Ketiga, pembagian hasil panen. Harus ada kesepakatan yang jelas tentang bagaimana hasil panen akan dibagi antara pemilik lahan dan si petani penggarap. Biasanya pembagian dilakukan berdasarkan persentase, semisal 50-50, si pemilik lahan 50, kemudian si petani 50, atau 60-40, si pemilik 60, petani penggarap 40, atau sesuai kesepakatan mereka berdua. Kemudian keempat, ada jangka waktu pengelolaan. Muqabarah mempunyai durasi tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seperti 1 musim tanam dan beberapa tahun. Contoh-contoh muqabarah di negara Indonesia seringkali dipraktikkan di daerah-daerah pedesaan, terutama di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Salah satu contoh yang sering ditemukan ada di Jawa Barat, di mana pemilik lahan sawah bekerja sama dengan petani lokal untuk menanam padi. Dalam kesepakatan tersebut, si pemilik tanah biasanya menyediakan lahan dan bibit, sementara itu si petani punya tugas mengelola dan menanam. Jadi setelah panen, hasil padi akan dibagi rata antara si pemilik lahan dan si petani sesuai dengan kesepakatan, misalnya 70% untuk si pemilik lahan dan 30% untuk si petani. Kemudian selanjutnya kita akan belajar apa itu musaqah. Pengertian dari musaqah disadur dari buku hukum sistem ekonomi Islam oleh Dr. Mardani. Penduduk Madinah menyebut musaqah sebagai muamalah. Musaqah berasal dari kata saqo yang artinya menyirami. Musaqah juga diartikan sebagai bentuk sederhana dari muzara'ah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan tanaman. Jadi sebagai imbalannya, si penggarap berhak mendapatkan nisbah tertentu dari hasil panen. Secara umum, musaqah adalah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana penggarap bertugas untuk merawat tanaman saja. Adapun keduanya tetap melakukan bagi hasil sesuai kesepakatan dalam akad. Kemudian untuk dalil musaqah sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 4, وفي الأرض قطاع متجاورات وجنة من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفصل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآية لقوم يعقلون, yang artinya, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah
bagi kaum yang berfikir. Konsep musyaqqah dalam hukum Islam merujuk pada perjanjian antara pemilik lahan pertanian atau disebut musaki dan si petani mustaqri, di mana pemilik lahan memberikan izin kepada petani untuk menggarap tanahnya dengan imbalan pembagian hasil panen. Perjanjian ini didasarkan pada kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Pemilik lahan dan petani sepakat tentang pembagian hasil panen yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak, yang bisa berupa persentase tertentu dari hasil panen atau jumlah tertentu dari produksi yang didapat. Hukum kita juga harus memahami hukum daripada musyaqqah ini. Jadi kebanyakan ulama berpendapat bahwa musyaqqah hukumnya boleh atau mubah. Hal ini juga mengacu pada salah satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya. Bagi jumhur ulama fikih dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabiyah, musyaqqah bisa meliputi 5 rukun, yaitu 2 orang atau pihak yang melakukan transaksi, tanah yang dijadikan objek musyaqqah, jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap, ketentuan mengenai pembagian hasil musyaqqah, dan sigot, ungkapan, ijab qabul dan qabul. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Adapun nantinya pertanyaan ataupun diskusi, kita coba buka ruang diskusi di kolom komentar. Teman-teman boleh nanyakan, insya Allah kalau misalkan saya ada waktu bisa saya jawab sesuai dengan kapasitas saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.